Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leza Melvia. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis cita-cita dan harapan pelajar. Yang kedua adalah urgensi ilmu dan ulama. Namun di sini yang pertama saya akan membahas hadis tentang cita-cita dan harapan pelajar. Yang pertama yaitu cita-cita pelajar. An Abdillah bin Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini wa rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu hikmata fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaihi. Yang artinya adalah dari Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan iri kecuali kepada seseorang yang diberikan suatu harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kuasakan dan membelanjakannya kepada jalan yang benar. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain, muttafaqun alaihi. Dari hadis di atas ada dua macam ciri-ciri dan cita-cita yang diinginkan. Yang pertama adalah sukses dalam hal harta. Sukses dalam hal harta berarti adalah apabila kita mempunyai banyak harta, hendaklah kita menggunakan tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti menyantuni anak yatim, membangun bangunan-bangunan yang kelak akan dijadikan sebagai sumber menuntut ilmu, menyedekahkan kepada orang yang kekurangan dalam hal harta, lalu menginfakkan sebagian harta kita kepada orang miskin. Hendaklah kita menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya kepada di jalan yang benar. Dan yang kedua adalah sukses dalam hal ilmu. Sebaik-baiknya orang yang sukses dalam hal ilmu adalah apabila ia mempunyai banyak ilmu, lalu ia mengajarkannya kepada orang lain. Karena yang terpenting adalah apabila kita mempunyai banyak ilmu lalu kita mengajarkannya kepada orang lain, dan orang lain yang kita ajarkan nanti akan mengajarkannya kepada orang lain pula, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita sendiri, dan amal jariah itu tidak akan terputus sampai nanti kita wafat. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada engkau yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu demi kebaikan engkau. Engkau mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Dan apabila terjadi sesuatu menimpamu, janganlah katakan andaikan saya begini, tapi katakanlah semuanya adalah takdir Allah, dan takdir Allah itu pasti akan terjadi. Sesungguhnya kata andai kata membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini adalah Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat jiwa dan badannya, dan juga mukmin yang kuat dalam mencapai cita-cita untuk melaksanakan tugas ibadah seperti ibadah haji, puasa, sholat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena jika mukmin itu memiliki badan yang kuat, jasmani yang kuat, pikiran yang kuat, maka akan lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pahala-pahala, untuk mengerjakan sesuatu kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dalam hadis ini juga mengajak untuk memotivasi kepada kita agar kita senantiasa menjadi mukmin yang kuat fisik, jasmani, rohani, serta pikiran. Yang ketiga adalah kesuksesan ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sesungguhnya dunia ini telah terkutuk, dan apapun yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang alim atau orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah imbauan dari Rasulullah untuk para umatnya, bagaimana cara kita
agar bisa bersahabat dengan harta dan benda yang ada di sekitar kita. Harta dan benda itu tidak selamanya membuat kita bahagia. Harta dan benda kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan harta itu dengan cara yang baik dan benar, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang besar. Dan jika sebaliknya, apabila kita mendapatkan harta itu dari cara jalan yang salah, maka kita akan mendapatkan ancaman yang besar pula dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menjadi ulama. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwasannya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan malaikat meletakkan sayapnya karena mereka ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Dan keutamaan orang yang menuntut ilmu terhadap orang yang beribadah itu bagikan keutamaan bulan sekalian bintang. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu. Hadis barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya untuk ke jalan yang baik dan benar, yaitu jalan menuju dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, ilmu adalah kunci yang harus kita pegang. Ada beberapa motivasi yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua yaitu dihormati para malaikat. Yang ketiga, dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Yang keempat yaitu sebagai penerang. Yang kelima yaitu sebagai pewaris ilmu. Yang keenam, yang terakhir yaitu ilmu bagian yang sempurna. Dan itu tadi penjelasan hadis mengenai cita-cita dan harapan pelajar. Dari penjelasan materi sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu hasad atau dengki ingin sukses seperti orang yang telah sukses dalam dua hal. Yang pertama adalah sukses dalam hal harta, yang mana dia mempunyai banyak harta namun didermakannya dan digunakannya kepada jalan yang benar. Dan yang kedua adalah sukses dalam hal ilmu, dia mempunyai banyak ilmu lalu ia ajarkan dan amalkan kepada orang lain. Yang kedua adalah mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Karena kenapa? Mukmin yang kuat jasmani maupun rohaninya itu akan lebih kuat dan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah yang telah Allah perintahkan. Hendaklah kita menjadi mukmin yang kuat jasmani, rohani maupun pikiran. Yang ketiga yaitu harta dan benda itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai zikir kepada Allah dan berbuat amal soleh. Harta yang dilaknati oleh Allah itu adalah harta yang membuat kita lupa akan Allah, bukan harta yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan yang keempat dan yang terakhir itu adalah memudahkan kita menjalan menuju surga. Dengan adanya ilmu, dengan kita mencari ilmu, itu banyak sekali hal yang dapat menguntungkan kita, seperti dihormati para malaikat, lalu sebagai penerang untuk kita, kemudian kita mengambil bagian yang sempurna. Maka dari itu banyak sekali motivasi yang dapat kita dapatkan sebagai penuntut ilmu. Mungkin itulah penjelasan dari materi yang pertama yaitu cita-cita dan harapan pelajar. Di sini kita akan membahas hadisnya materi yang kedua yaitu urgensi ilmu dan ulama. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang ilmu yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini Rasulullah mengajarkan tentang supaya kita memiliki pahala dan amal yang berkualitas yang bisa kita jadikan bekal untuk di akhirat nanti. Apabila kita sudah meninggal, pastinya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa berkarya, tidak bisa mendapatkan upah, tidak bisa mendapatkan uang. Semua amal yang kita kerjakan di dunia itu akan terputus kecuali 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah misalkan kita itu seperti kita mewakafkan suatu barang yang bermanfaat bagi orang lain. Selama barang itu dipakai seperti sejadah, mukena dan Al-Qur'an, selama barang itu dipakai untuk kegiatan yang baik, maka pahalanya pun tetap mengalir kepada kita. Dan yang kedua itu ada ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah orang yang mengamalkan ilmu kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan ilmu lagi kepada orang lain, dan terus menerus seperti itu. Selama ilmu itu tetap diajarkan, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Dan yang ketiga itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang baik yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Dari tanda-tanda kesolehan itu adalah anak yang mau mendoakan orang tuanya. Hadis ini juga mendorong orang tua supaya mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan dapat menjadi investasi bagi orang tua di akhirat nanti. Yang kedua adalah keutamaan orang berilmu. Dari Umamah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan ahli ilmu terhadap ahli ibadah atau abid adalah kelebihanku terhadap orang yang paling buruk di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan penghuni langit dan bumi, hingga semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan terhadap manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan keutamaan ahli ilmu kepada ahli ibadah. Kedua-duanya diperlukan dalam agama. Ahli ilmu memerlukan ibadah untuk manifestasi ilmunya sebagai pengamalan ilmu. Begitupun sebaliknya, ahli ibadah harus berilmu karena ibadah tidak akan diterima tanpa didasari ilmu. Dan yang ketiga ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abd Al-Bar. Hadis ini, meskipun hadis ini masih diperselisihkan kualitasnya, namun hadis ini sangat familiar di kalangan mahasiswa, pelajar maupun santri. Namun hadis ini juga bisa menjadi motivasi bagi para pencari ilmu. Maksudnya yang carilah ilmu walaupun di negeri Cina itu adalah carilah ilmu sejauh mungkin, karena semakin jauh kita mencari ilmu maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Dan orang muslim diwajibkan menuntut ilmu karena untuk beribadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Kita tidak bisa hanya sekedar ibadah, sekedar ikut-ikutan tanpa adanya landasan ilmu. Takutnya ibadah yang kita jalankan itu sesat dan tidak ada dalam syariat Islam. Dan yang terakhir ini adalah krisis ilmu dan ulama. Pada hadis ini menjelaskan tentang suatu saat nanti ketika telah mendekati hari kiamat, maka Allah akan mencabut ilmu yang ada di muka bumi ini, sehingga di bumi ini tidak terdapat lagi kebenaran, sehingga yang tertinggal hanyalah kebodohan, keamarahan, kebiadaban, dan perkara buruk lainnya. Begitupun dengan ulama. Satu persatu Allah angkat para ulama, Allah cabut nyawa para ulama, sehingga tidak ada lagi yang nantinya akan membentengi umat manusia kepada jalan kebenaran. Baiklah, dari beberapa materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah semua amal akan terputus ketika kita meninggal, namun ada 3 amal yang tidak akan terputus. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Dan yang kedua itu adalah kelebihan orang berilmu terhadap orang ahli ibadah. Namun keduanya diperlukan dalam agama kita karena dua-duanya saling melengkapi. Dan yang ketiga itu adalah kewajiban seorang muslim dalam mencari ilmu, karena seorang muslim yang beribadah itu harus berilmu dan ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Dan yang terakhir itu adalah ilmu dan para ulama. Dan para ulama sangat penting bagi umat muslim karena supaya kita selalu berada di jalan kebenaran. Baiklah, sekian penjelasan hadis, cita-cita dan harapan pelajar, dan urgensi ilmu dan ulama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.